trust terhadap DPR dan trust terhadap Polri itu makin merosot. Jadi komunikasi yang buruk ini hanyalah katalisator aja nih. Cuma salah satu pemantik ya, Pemantik. triggernya ya. Ya, Oke. karena kita harus bisa membedakan antara pemicu dan akar masalah. Akar masalah, betul. Ya, jadi Nah, ini kan sebetulnya masyarakat sudah muak sebetulnya dengan pertama kebijakan pejabat yang tidak pro rakyat, kemudian juga gaya hidup mereka juga. Sekarang pejabat kalau kita naik pesawat aja, kita nih di kelas ekonomi, beliau ini semua di kelas bisnis. Jangan sampai kemudian aksi-aksi yang bisa kita katakan sebagai aksi yang cenderung anarkis dari beberapa kelompok ini kemudian jadi legitimasi pemerintah untuk melakukan ya represif terhadap publik. Ya. Tapi di sisi yang lain juga strategi bad cop, yaitu statementnya Kapolri yang sempat viral ya, bahwa siapapun yang masuk ke Mako Brimob kami siap menembak. Tembak. Respon ini justru malah menimbulkan rasa frustasi yang semakin meningkat gitu ya. Berjumpa lagi dengan kami Suara Angka Podcast LSI DNJA. Sebelumnya kami akan menyampaikan rasa bela sungkawa kami dan juga simpati yang mendalam pada para korban demonstrasi terutama yang terjadi di Jakarta, saudara kita Afan Kurniawan dan juga beberapa korban lain, baik itu ada di Makassar, di Tangerang, kemudian juga di Jogja dan juga di Solo. Semoga perjuangan yang dituntut membuahkan hasil sehingga Indonesia menjadi lebih baik. Oke, seperti biasa kita kembali lagi di podcast Suara Angka. Masih bersama kami bertiga, peneliti senior LSI Indonesia. Saya sendiri Ade Bondon sebagai host, ditemani oleh teman saya Aji Alfarabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Salam aman. Salam aman. Merdeka. Juga yang spesial kali ini ditemani oleh Mas Hanggoro ya. Pakai telur. Pakai telur. Spesial. Hanggoro Doso Pamungkas. Dosunya dosa apa tuh? Doso 10. Doso 10 ya. Hanggoro Doso Pamungkas. Biasa dipanggil Masang berarti ya. Ya, Ya, beliau juga bisa termasuk dipanggil ganteng juga nggak apa-apa. dipanggil sayang boleh nggak? Itu khusus. Khusus. Oke, untuk kalian yang suka dengan acara ini, silakan ditonton sampai habis, kemudian juga di like, di share dan juga di subscribe. Oke, Masang dan juga Bro Aji, kita lihat kemarin itu ya, khususnya di bulan Agustus ini, memang banyak sekali terjadi rangkaian aksi-aksi demonstrasi ya. Memang ini berawal mungkin dari Pati kemarin ya, kemudian juga yang baru-baru kemarin itu memprotes anggota DPR. Ya. Nah, kira-kira menurut analisa kalian berdua ini apa yang menyebabkan aksi massa ini khususnya kemarin di bulan Agustus ini terus terjadi? Mungkin lu dulu Ji. Iya. Ini kita mungkin 2-3 kali ya membahas soal kasus demonstrasi ini. Iya, karena di bulan ini ada 3 kali. Ini kan diawali dari Pati ya. Pati demonstrasi akibat kenaikan PBB ya. Ya, ditambah sama respon atau reaksi Pak Bupati ya. Iya. Yang buruk ya, komunikasi yang buruk akhirnya memicu demonstrasi yang luar biasa, besar dan viral ya. Jadi bukan hanya besar tapi viral juga di media sosial, media konvensional ya. Dan itu momentum sebetulnya ya. Sekali lagi bahwa ini momentum, demonstrasi Pati itu menjadi momentum bagi publik secara luas ya. Kalau kita lihat memang keresahan yang sama, kegelisahan yang sama itu berada di semua hampir secara nasional ya, di semua daerah pun ya. Sehingga pasca Pati kita lihat ada terjadi beberapa demonstrasi yang besar, terjadi di Bone, terjadi di Cirebon ya. Kemudian di beberapa tempat di yang Jogja lain juga ya. Kemudian di tanggal 25 itu kan ada isu demonstrasi di Pati lagi yang kedua, tapi kan gagal. Tapi momentum itu justru terjadi di Jakarta, demonstrasi dengan isu utama waktu itu
kenaikan tunjangan anggota DPR Ya. ya. Walaupun di tanggal 25 yang kita sempat bahas sebelumnya bahwa saat itu memang banyak juga ternyata tuntutan yang lain kan. Misalnya isu-isu yang nggak ada hubungannya sebenarnya, tapi tetap itu adalah isu politik ya, soal pemakzulan Gibran, kemudian isu soal adili Jokowi kan juga muncul di tanggal 25 ya. Nah, tapi yang kemudian jadi heboh adalah bubarkan DPR ya. Itu sebagai salah satu kata kunci waktu itu, sebagai simbolisasi sebetulnya protes publik atau mahasiswa saat itu atas kenaikan tunjangan DPR ya. Kemudian kita lihat pasca tanggal 25 itu kan buruh kemudian mengambil momentum isu itu tanggal 25 untuk memprotes hal yang sama kan, tanggal 28 melakukan demonstrasi ya. Tapi setelah selesai pulang datang kelompok yang lain, kelompok mahasiswa yang akhirnya sampai malam ricuh ya. Akhirnya meninggalnya Afan Kurniawan itu ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya dari sisi isu ya, percikan awalnya adalah isu tunjangan, kenaikan tunjangan DPR. Tapi dari percikan ini menjadi kobaran ya, kobaran ketidakpercayaan terhadap lembaga negara. Di situ adalah terutama adalah DPR ya. Ya karena protes ini kan protes ekonomi sebetulnya ya. Karena orang melihat ada semacam ketimpangan ya. Gaji atau tunjangan DPR dinaikkan sama negara, di mana negara sebetulnya dari awal atau pemerintah dari awal, terutama presiden yang baru, Presiden Prabowo, sejak awal menyatakan bahwa harus ada efisiensi. Nah, efisiensi terhadap anggaran negara. Tapi kenapa kemudian anggaran atau gaji dan tunjangan anggota DPR dinaikkan, justru dinaikkan. Di saat yang sama kondisi ekonomi masyarakat kita memang sedang sulit ya. Jadi ini memang isu awalnya adalah isu ekonomi. Jadi kalau kita lihat ini adalah demonstrasi atau aksi protes yang diawali dari protes ekonomi menjadi protes politik ya. Jadi bukan lagi hanya sekedar isu tunjangan. Isu tunjangannya adalah isu awal aja, isu permukaan. Nah, setelah isu permukaan ini, isu awal ini kemudian menjadi protes politik karena ketidakpercayaan terhadap DPR ya, mungkin juga bisa kita katakan frustasi terhadap DPR ya, DPR kita. Ya, kemudian pasca kematian Afan Kurniawan ini menjadi ketidakpercayaan juga terhadap kepolisian karena semacam ada brutalitas ya, ada tindakan represif polisi dalam penanganan aksi. Jadi isu ini meluas ya, isu ini meluas bukan hanya soal isu ekonomi lagi, tapi isu politik secara umum. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan kita. Puncak gunung esnya itu. Ya, ini puncak amarah yang ya nanti kita bisa lihat data survei kita ya, tapi kita menangkap secara singkat bahwa demonstrasi ini dipicu oleh isu ekonomi, tapi dari isu ekonomi ini menjadi protes politik akibat ketidakpercayaan publik terhadap DPR, ketidakpercayaan publik terhadap Polri akibat tindakan yang represif ya. Sehingga kita lihat tuntutannya pun banyak yang kemudian mengarah ke reformasi secara umum ya. Penataan sistem lagi, pengolahan pemerintahan dan lain-lain. Oke. Kalau Masang nih ngelihat fenomena ini seperti apa nih? Iya, saya hampir sepakat ya dengan Mas Aji, terutama inti dari permasalahan ini kan ekonomi. Jadi ekonomi adalah inti, sementara politiknya itu adalah pengalinya gitu. Menjadi semakin berkobar. Karena memang isunya menjadi multi isu gitu ya. Yang awalnya satu isu ekonomi, kemudian berkembang ke isu-isu yang lainnya. Ini yang menyebabkan demonya menjadi berlarut-larut gitu ya, memanjang gitu. Yang pertama berkaitan dengan multi isu, ada yang isunya jangka pendek, yang isunya jangka panjang gitu ya. Isu jangka pendek misalnya soal memprotes kenaikan tunjangan DPR ya. Kemudian isu kenaikan gaji DPR ini kan memang sesuatu yang ingin segera didesak agar dihentikan kebijakan itu gitu. Tapi sisi yang lain juga terkaitan dengan reformasi kelembagaan gitu. Isu-isu ekonomi yang memang tidak bisa selesai pada hari itu gitu, sehingga mungkin menyebabkan demo ini berjilid-jilid gitu. Yang pertama, yang kedua memang saya sepakat terjadi krisis legitimasi lah gitu ya, terutama pemerintah dan parlemen gitu. Bahwa memang publik tidak menemukan channel formal yang selama ini dianggap mampet gitu, sehingga muncullah parlemen jalanan yang selama ini kita sering bahas. Karena memang tidak ada channel yang menyampaikan itu gitu. Sebenarnya pemerintah dalam hal ini presiden memiliki legitimasi mungkin lebih sedikit besar dibandingkan dengan DPR ya. Tapi kalau memang demo ini berjilid-jilid dibiarkan terus-menerus, tentunya akan menggerus legitimasi pemerintah juga akhirnya gitu.
Nah, sisi yang lain yang menyebabkan berlarut-larutnya ya demo ini tentunya berkaitan dengan ya sosial media yang sangat krusial ya. Yang pertama satu sisi Ada pengaruhnya juga tuh ya peran sangat sosial krusial. media. Ya. Oke. Yang pertama memang karena memang sosial media berperan penting menyebarkan informasi gitu ya. Yang kedua menciptakan narasi dan yang paling krusial lagi adalah menggalang massa gitu. Demo mungkin terpusat ya awalnya munculnya di Pati ya. Ya. Kemudian bergeser ke Jakarta. Istilahnya Bro Aji Pati Spring. Pati Iya, Spring. iya, Kemudian bergeser ke Jakarta dengan tuntutan yang lebih luas sampai memicu isu-isu yang lainnya ya. Kemudian begitu ditambah lagi dengan kekerasan aparat keamanan gitu ya, ada korban, ini menjadi simbol gerakan gitu ya. Jadi yang awalnya itu ada tuntutan jangka pendek dan tuntutan jangka panjang, begitu muncul korban, kemudian juga terkaitan dengan tunjangan DPR ini menjadi simbol gerakan bersama gitu, sehingga meluas di berbagai daerah. Gitu. Ini yang menyebabkan aksi ini menjadi semakin besar. Semakin gitu. besar ya. Ya betul. Kalau kita lihat eskalasi, salah satu eskalasi isunya itu karena kematian Afan Kurniawan ya, ojol, pengemudi ojol. Ini kan simbolisasi dari masyarakat kelas bawah. Betul. Ya. Memang secara kasusnya kita belum tahu ya, karena ini masih penanganan kepolisian ya. Tapi itu menjadi simbol sebetulnya solidaritas ya, bahwa ini bukan hanya mahasiswa, bukan hanya buruh, tapi juga melibatkan masyarakat kelas bawah yang ikut protes ya, akibat dari tindakan represif polisi. Nah, yang menariknya bro, ini kan kita harus buat pemisahan ya, karena dalam aksi kurang lebih 1 minggu ini kan ada aksi mahasiswa, kelompok masyarakat sipil atau buruh di situ, sama aksi massa di kelompok yang melakukan kericuhan ya, termasuk aksi penjarahan di beberapa rumah pejabat publik kita ke anggota DPR maupun mantan menteri menteri keuangan. Karena kalau kita baca ya statusnya Bu Sri Mulyani ya di Instagram itu ya, ini satu saya agak ini juga tuh apa artinya sebagai seorang pejabat publik, orang dalam pemerintahan menteri yang ngomong bahwa ini juga hilang rasa aman. Ini kan menarik juga ya seorang menteri yang merasa bahwa harusnya gitu ya. Merasa nggak aman. Ini kan juga menjadi ancaman juga buat publik secara umum. Jadi kita harus buat pemisahan, karena jangan sampai kemudian aksi-aksi ya bisa kita katakan sebagai aksi yang cenderung anarkis dari beberapa kelompok ini kemudian menjadi legitimasi pemerintah untuk melakukan ya represif terhadap publik ya. Akhirnya apa? Tindakan-tindakan atau aksi-aksi protes ke depan ini kemudian direspon dengan cara yang lebih represif. Dan itu terjadi kalau kita lihat dari pasca tanggal berapa itu 30 31 ya, setelah penjarahan itu. Ini kan terjadi di beberapa tempat muncul korban-korban baru ya. Misalnya di Bandung ada penyerangan terhadap kampus ya, Unisba dan di Bandung. Kemudian di beberapa tempat di Jogja ada si Reza Sendi ya yang meninggal ya. Ini bukan hanya sekedar nama ya, tapi ini juga harus menjadi catatan ya, yang meninggal di saat aksi-aksi protes ini ya. Jadi ada hal yang janggal memang dari aksi ini ya, kalau kita mau telaah lebih lanjut ini ya. Karena kalau kita lihat polanya, ini kan pola yang sama ya. Aksi penjarahan yang terjadi pertama di rumahnya Ahmad Sarhoni, kemudian ke Uya Kuya, Eko, terakhir ke Bu Sri Mulyani ya. Bagaimana mungkin ya kita bisa membayangkan masyarakat biasa itu melakukan aksi penjarahan di rumah-rumah pejabat publik ini, ya kan? Ini kan satu hal yang sulit diterima oleh akal sehat kita gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Karena yang kemudian menjadi akibat dari aksi ini adalah pertama terjadi semacam distrust ya, muncul nanti framing di publik ya bahwa gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat sipil ini ya, ini kemudian cenderung anarkis kan. Padahal ini kan bisa saja kelompok yang berbeda, ini bukan massa yang melakukan aksi ya. Yang kedua tadi menjadi legitimasi aparat kita untuk melakukan tindakan yang represif. Ya. Nah, jadi memang harus di-clearkan, dibuat pemisahan yang jelas. Jangan sampai ini kemudian menjadi legitimasi
tindakan anarkis beberapa kelompok ini bagi pemerintah untuk melakukan, ya kita tahu Prabowo misalnya membuat pernyataan bahwa ada indikasi makar dan terorisme misalnya. Ini kan juga menjadi judul yang berbahaya juga ya betul. bagi pemerintah. Betul. Respon ini justru malah menimbulkan rasa frustasi yang semakin meningkat gitu ya. Bayangkan ketika tidak ada channel formal yang bisa disalurkan, kemudian dia membuat channel sendiri di jalanan dan disampaikan lagi bahwa aksi itu ditunggangi dengan kepentingan lain dan dianggap tidak murni. Ini menyebabkan orang semakin frustasi ya, bahwa memang mana lagi jalur yang bisa aku gunakan gitu kan, kira-kira begitu. Di satu sisi yang lain memang penjarahan yang terjadi ya kepada pejabat-pejabat publik, satu sisi memang DPR itu telah menjadi simbol kemewahan gitu ya. Sehingga orang menjadi meluapkan kemarahannya kepada tokoh-tokoh itu gitu. Tapi yang lain perlu kita tahu juga bahwa hari ini saya melihat tadi di media mainstream bahwa pernyataan Sri Mulyani yang mendorong juga rumahnya dijarah, ini kan salah satu pidatonya tanggal 7 Agustus di ITB yang bilang bahwa terkait dengan APBN gitu ya. Tapi kemudian dibuat dibuat sedemikian rupa oleh pihak-pihak tertentu, bahwa ternyata statement beliau yang pernah bilang guru sebagai beban itu sebagai rekayasa AI ternyata. Jadi fake gitu. Satu sisi bagaimana mungkin seorang pejabat negara ya yang kemudian statementnya yang sangat krusial dipelintir, dibiarkan begitu saja sehingga memicu amarah publik. Yang kedua, rumahnya digeledah dengan paksa oleh kita tidak tahu siapa arahnya dari mana ini. Mereka yang pejabat negara dengan mudah diterobos, bagaimana kita yang masyarakat biasa gitu. Sehingga rasa keamanan menjadi pertanyaan penting gitu. Ya, satu sisi mereka yang memang diincar tanda kutip ya, bahwa dengan latar belakang posisinya dia, sisi yang lain masyarakat umum. Bagaimana dia bisa memposisikan diri seberapa nyaman saya ini gitu. Ini yang menjadi hal penting ya pasca respon pemerintah ini gitu. Rasa aman tadi. Itu kalau kita lihat secara isu ya, ini kan sebetulnya rentetan dalam 1 minggu ini ya. Pertama kan tuntutan tadi soal karena amarah publik akibat kenaikan tunjangan DPR. Kemudian pasca tewasnya Afan Kurniawan, ini kan narasi publik ke brutalitas polisi, tindakan represif aparat ya. Tapi pasca penjarahan ini kan isu utamanya berubah bukan lagi soal tindakan represif aparat, bukan lagi soal brutalitas polisi ya, tapi kemudian soal rasa aman. Jadi secara psikologis ya, publik kemudian kan menangkap kesimpulan bahwa ini, coba dibayangkan ya, kalau menarik juga tuh pernyataan siapa? Mahfud MD. Kan Pak Mahfud ngomong bahwa 60 tahun kalau polisi belum benar itu lebih baik daripada nggak ada polisi dalam 1 hari. Ya kan? Jadi kejadian penjarahan rumah pejabat publik ya, Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio dan siapa? Sri Mulyani. Ini kan memberi gambaran kepada publik kalau tanpa aparat, tanpa polisi ya, rasa aman itu nggak tercipta gitu loh. Ya, jadi ya kita melihat bahwa ini harus dipisah antara aksi penjarahan dan memang harus diusut. Nah, ini kita juga harus kritis juga. Sampai sekarang pelaku ya kita belum tahu, tapi polisi kita memang harus didorong untuk mengungkapkan kasus pelaku-pelaku yang melakukan penjarahan ke rumah-rumah pejabat publik. Harusnya polisi kita canggih dong. Satu hari aja bisa tuh terungkap. Apalagi videonya banyak ya. Videonya banyak. Kalau ini mau. Kan udah berapa hari kan? Masalahnya kan kalau mau. Iya, artinya bahwa polisi harus secara terbuka. Ini juga terkait dengan trust terhadap kepolisian. Harus secara terbuka mengusut kasus ini. Ya, termasuk juga terhadap Afan Kurniawan. Makanya kalau ada tuntutan dari kelompok demonstran bahwa diminta harus dibentuk tim independen untuk menginvestigasi tewasnya Afan Kurniawan, tewasnya Reza Sendi di Jogja ya, kemudian kasus Makassar ya. Ini juga termasuk penjarahan rumah pejabat publik. Ini harus dibuka secara terbuka ya. Siapa pelakunya sampai ke aktor intelektual sehingga kita tahu sehingga publik juga bisa punya trust terhadap penegakan hukum. Jangan sampai nanti yang disusupi tanda kutip itu
yang tadinya masyarakat ini memang menuntut sesuatu perbaikan dari pemerintah dan DPR, ujung-ujungnya kan dibentrokan seolah-olah nih warga dengan warga gitu ya. Nah kalau misalnya kita tarik-tarik ke belakang, ya, tadi lu udah bilang bahwa ini sebetulnya puncak dari gunung es sebetulnya, kekecewaan gitu ya. Dimana kita lihat memang kalau misalnya tadi Masang bilang ini pengaruh media sosial, itu kan juga hal yang lain ya, misalnya mengenai apa namanya AI dan lain-lain itu kan sekarang bisa di-create. Nah, bisa jadi fake memang, gitu. memang ini harus ada literasi bermedia sosial sih ya apa di masyarakat kita. Kadang memang hoax itu kan lebih gampang diterima gitu. Tapi misalnya kita lihat ya, ini kan sebetulnya masalahnya udah lama nih. Kebijakan pemerintah misalnya taruhlah di Pati menaikkan PBB yang ugal-ugalan. Pemerintah sendiri sebelumnya kan menaikkan pajak, ini kan tinggi sekali gitu ya. Belum lagi pajaknya dikorupsi pula nih sama pejabat. Hal-hal kecil aja misalnya kita lihat di apa jalanan aja, pejabat nggak mau tuh kena macet. Kalau kita lagi enak macet-macetan gitu, tiba-tiba ada forader di belakang. Dia minta jalan privilege. Masih mending kalau itu pejabat, kadang istrinya mau ke salon itu dikawal. Nah ini kan sebetulnya masyarakat sudah muak sebetulnya dengan pertama kebijakan pejabat yang tidak pro rakyat, kemudian juga gaya hidup mereka juga. Sekarang pejabat kalau kita naik pesawat aja, kita nih di kelas ekonomi, beliau ini semua di kelas bisnis ya. Kan kita pikir loh, gue yang bayar pajak kenapa gue di ekonomi, sedangkan dia yang hidup dari pajak kita kok ada di kelas bisnis gitu. Tapi kebijakan lu semua tuh nggak ada yang mihak ke gue kan gitu. Nah ditambah lagi diperparah kemarin misalnya kasus Pati, bupatinya sendiri setelah dikritik ternyata nantang. Komunikasi tidak baik lagi. Begitu juga dengan DPR. Begitu ada kenaikan tunjangan diprotes, masyarakat yang membubarin DPR dibilang tolol lah. Kemudian juga dengan seenaknya dia joget-joget merespon semua kritik masyarakat dengan ya kita bilang seolah-olah nantang gitu ya. Nah menurut lu berdua ini, kalau misalnya nih kasus Pati kemarin, komunikasi apa namanya bupati itu bagus misalnya, nggak seolah-olah menantang, kemudian juga DPR tidak ada pernyataan-pernyataan kontroversial, ini kira-kira tetap akan ada demo ini atau enggak? Mengingat tadi kita lihat kan memang rangkaiannya udah banyak sebetulnya, udah muak juga kita. Nah Masang lihat gimana nih? Iya, jadi komunikasi yang buruk ini hanyalah katalisator aja nih. Cuma salah satu pemantik ya, triggernya ya. Iya, karena kita harus bisa membedakan antara pemicu dan akar masalah. Akar masalah betul. Ya, jadi berarti substansinya memang udah bisa bikin demo ini. Iya, jadi ini semakin membuat orang berenergi lah kira-kira begitu. Yang sebelumnya memang sudah ada. Sudah ada ya. Contohnya misalnya kepentingan jangka panjang dalam konteks aksi ini misalnya soal undang-undang perampasan aset gitu ya, yang secara substansi lebih memperbaiki isu-isu korupsi di Indonesia gitu ya, struktural gitu ya, ketimbang soal tunjangan dewan. Ya. Memang tunjangan dewan, kenaikan gaji dan lain itu memang menciptakan trigger gitu, menciptakan orang untuk bergerak gitu. Sama halnya komunikasinya Bupati Pati ya, sehingga orang mau turun. Jadi sekali lagi komunikasi itu yang buruk itu hanya katalisator. Nah komunikasi yang baik juga tidak akan menghilangkan kritik ya. Karena substansinya tetap. Jadi tinggal titik di mana ya. Cuma gini, komunikasi yang baik itu kan sebenarnya kan jembatan bagi pemerintah untuk menciptakan dialog kepada masyarakat gitu ya. Sebenarnya ada aksi-aksi yang tidak harus merusak gitu, yang bisa menyelesaikan atau menyampaikan tuntutannya gitu, bukan malah justru membangun tembok. Jadi komunikasi yang buruk itu menciptakan tembok, jurang komunikasi makin dalam ya antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga kita bisa bayangkan sudah secara substansi tidak terpenuhi, komunikasi yang buruk ya antara pemerintah semakin dengan masyarakat semakin jauh. Ya kita bisa bayangkan channel-channel sudah tidak ada ya. Channel tertutup, semakin jurang antara pejabat dengan rakyat semakin jauh gitu. Lu ngeliatnya gimana? Ya ini kan menunjukkan arogansi elit kita ya. Arogansi elit kita, termasuk kasus Pati itu kan menunjukkan arogansi bupatinya ya. Begitupun anggota DPR ya. Satu sikap mental yang melihat bahwa setelah menjabat ya, sebelum menjabat kan minta ini mengemis ya, minta suara ya. Tapi setelah menjabat suaranya diabaikan, suara publik ya. Jadi memang ini ada kalau istilah dulu Jokowi ya, suka atau nggak suka,
ini sebetulnya istilah yang bagus juga, revolusi mental ini. Ya walaupun nggak berjalan juga mungkin ya. Jadi ada mentalitas elit kita, pejabat kita yang memang harus diubah ya. Sikap arogansi ya, melihat bahwa aspirasi publik itu tidak penting, melihat kritik sebagai ancaman itu juga PR juga bagi elit kita gitu ya. Jadi betul bahwa komunikasi itu istilah Masang tadi katalisator yang memberi energi bagi mereka yang demo ya, mereka yang melakukan protes ya. Mungkin awalnya masih gigi 2 lah misalnya kalau jalan ini ya. Jadi gigi 4 ini kan lebih cepat gitu ya. Iya. Jadi penting komunikasi karena komunikasi yang merendahkan itu dari pejabat kita itu yang kemudian membuat publik kita makin marah ya. Akal sehatnya dilecehkan oleh pejabat kita gitu. Betul. Ya, oke. Ya, substansi yang lain Mas Ade. Kalau tadi kita ngomongin soal undang-undang perampasan aset ya, yang selama ini publik rasakan, tapi kemudian seperti tanda kutip dibantah oleh pemerintah terkait dengan pertumbuhan ekonomi ya, misalnya gitu ya. Sempat menjadi hal yang ramai ya. Ya, menarik kok perampasan aset ya. Data ya, satu perampasan aset, sisi yang lain pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% ya, gitu ya. Mungkin ada yang percaya, ada juga yang menyangkal, tapi siapa lagi ya kalau nggak kita percaya ya mau menaung kita harus percaya gitu. Tapi sisi yang lain menariknya data dari BPS menunjukkan bahwa terjadi penurunan kelas menengah sejak 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2024 hilang kelas menengah ya. Dari 57 juta menjadi di sekitar 47 juta. Ini kan sekitar jutaan orang hilang gitu. Dan mereka yang kalangan rentan miskin juga meningkat. Jadi 2019 itu tercatat 54,97 juta BPS nih ya. Kemudian di tahun 2024 menjadi 67,69 juta. Dari masyarakat yang rentan miskin gitu. Jadi di ujung ini nih, di ujung jurang, jendela ya, di ujung apa ini meja nih. Berarti kalau dari data yang pertumbuhan tadi terjadi contrasting sebetulnya ya. Kita tidak tahu 2024 ke 2025 ya kan. Ya di lapangan kan kita lihat seperti itu kan. Dia di ujung meja dikit lagi jatuh gitu kan. Dan bisa dibilang bahwa kalangan menengah di Indonesia ini dia sulit kaya tapi mudah miskin, rentan miskin. Nah, inilah yang salah satu pemicu tadi yang menjadi tuntutan yang utama ya, selain undang-undang perampasan aset juga isu ekonomi yang sesek di dada gitu ya. Tinggal nunggu saja kapan meletusnya. Ketika muncul isu simbol, kemudian muncullah seperti kemarin. Oke. Ya, memang soal perampasan aset dan lain-lain, korupsi juga ya. Pak Prabowo sebetulnya emang harus warning juga. Karena kalau kita lihat kan sekarang semangat Prabowo kan luar biasa nih untuk menuntaskan korupsi kan. Tapi di sisi lain ya kemarin ada ya amnesti sama abolisi kasusnya korupsi. Kemudian juga ada tokoh Golkar kemarin yang dibebaskan bersyarat gitu ya. Setia Novanto. Itu kan kasus korupsi juga. Terus kemudian komentar Pak Prabowo sendiri soal perampasan aset kemarin. Katanya kalau misalnya dirampas aset apa enggak kesian anaknya. Anak koruptor. Kita contohnya Mario Dendi kemarin. Itu anak koruptor kelakuannya kayak begitu. Kalau bukan anak koruptor dia nggak bisa bergaya-gaya begitu dia. Paling jadi tukang parkir Alfamart tuh dia tuh. Oke, kalau kita masuk lagi ke aksi yang kemarin itu, kita lihat kan ada beberapa elemen masyarakat, elemen pemerintah juga yang terlibat ya. Pertama ada Polri di situ, kemudian juga ada TNI, ada juga misalnya DPR dan juga Presiden. Nah, menarik kalau kita balik ke data survei ini, kita lihat bahwa kepercayaan publik terhadap Polri dan DPR ini sebetulnya angkanya paling kecil ya kemarin. Untuk Polri sendiri itu di angka 54,3%. Sedangkan untuk DPR sedikit lah lebih bagus nih 55,3%. Cuma beda 1% nih. Ini dua lembaga yang paling kemarin tersorot nih sebetulnya. Nah, kemudian ada juga Presiden Prabowo nih tingkat kepercayaannya sebanyak 87,1%. Nah, yang menarik TNI di angka 89,1%. Tingkat kepercayaannya. Tingkat kepercayaan. Jadi di antara 4 lembaga pemerintah ini hanya TNI yang kepercayaannya tinggi ya, bahkan di atas Presiden loh. Dia 89,1%. Nah, kalau misalnya kita lihat dari data ini, sebetulnya TNI ini apakah memang
dinilai kinerjanya paling baik, atau memang karena ya TNI ini kan nggak berhubungan langsung dengan masyarakat ya. Kalau polisi kan jelas ya, penindakan dan lain-lain itu langsung berhubungan sama masyarakat. Nah, menurut kalian berdua ini kira-kira apa penyebabnya nih? Ya, kalau ini pertama konteksnya dulu ya, biar kita memahami bahwa survei ini kan diambil sebelum kejadian ini ya, sebelum demonstrasi selama 1 minggu ini ya. Ya. Jadi datanya kan di bulan Juni ini ya. 2025. Kalau kita baca datanya memang ada trust gap ya, atau gap kepercayaan antara beberapa lembaga negara ya. DPR sama Polri ini yang berada paling bawah nih tingkat trust kepercayaannya ya. Polri 54,3%, sementara DPR kurang lebih 55,3% ya, paling bawah. Di sisi lain ada TNI yang di atas 80% ya, 89. Begitupun lembaga presiden ya, 87%. Kalau kepuasan presiden kan kurang lebih sekitar 81,2% ya, kepuasan terhadap kinerja ya, yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi kalau kita lihat memang ada baseline-nya sebetulnya ya. Publik terhadap lembaga-lembaga negara ini ya. Sebelum kasus kenaikan tunjangan DPR ataupun kasus brutalitas Polri atau polisi dalam penindakan pencegahan atau menanggapi aksi demonstrasi kemarin, memang kepercayaannya sudah rendah ya. Jadi kita bisa membayangkan pasca kasus ini, kalau kita buat survei hari ini bisa kita pastikan bahwa trustnya akan makin menurun. Turun ya. Baik terhadap Polri maupun terhadap DPR. Karena ini kan simbolik betul ya, kasus dua kasus ini. Satu kasus kematian Afan Kurniawan bersama beberapa demonstran yang lain, dan yang kedua kasus kenaikan tunjangan ini yang memicu demonstrasi yang besar ini. Jadi trust terhadap dua lembaga negara yang rendah ini adalah simbolisasi dari ketidakadilan dan ketidakpekaan lembaga ini terhadap publik ya. Kita lihat satu sisi DPR kehilangan wibawa ya, di sisi lain Polri kehilangan kepercayaan gitu ya. Jadi ini yang kemudian membuat mengapa kemarahan publik yang terjadi ketika demonstrasi aksi massa kemarin ini titik beratnya di kedua lembaga ini ya, ke DPR dan terhadap Polri ya. Nah, di sisi lain kalau kita lihat TNI memang wajar kalau tingkat kepercayaannya masih di atas 89% ya, karena lembaga ini adalah lembaga yang selama ini tidak berhubungan dengan keseharian publik ya. Trustnya nggak ada masalah trust yang begitu besar di TNI, sehingga publik cenderung cukup melihat positif lah TNI. Apalagi kemudian kita lihat ketika kehadiran kemarin di aksi demonstrasi ya, turun sebagai, kita bisa bilang sebagai institusi jangkar lah ya. Ketika Polri mulai tidak dipercaya oleh publik karena tindakan yang represif ya, kemudian muncul TNI ya. Nah, jadi kalau bagi sebagian masyarakat sipil, terutama kelompok civil society dan mahasiswa, sebetulnya kan masih ada resistensi terhadap kehadiran TNI dalam penanganan aksi-aksi demonstrasi seperti ini, karena bagi kelompok sipil, civil society dan mahasiswa ini bukan ranahnya TNI kan sebetulnya. Tapi kalau kita lihat kemarin kejadian waktu TNI turun, itu kan disambut penuh gembira, heroik sekali ya, sama komunitas masyarakat kelas bawah terutama ya. Misalnya kelompok ojol itu ya, itu kan menyambut dengan gembira gitu ya. Begitupun masyarakat yang lain. Jadi memang trustnya tinggi TNI. Nah, khusus presiden ya, memang kalau kita lihat baik dari sisi tingkat kepercayaan maupun kepuasan ini kan masih di atas 80%. Jadi data kita di Juni ya, memang karena kelihatan selama beberapa bulan terakhir presiden atau pemerintah ini terlihat populis ya. Dan kita lihat aksi demo kemarin gak ada satupun ya kritik-kritik atau serangan yang langsung ke Presiden Prabowo. Bahkan dan itu sebetulnya menjadi benteng juga ya, kepercayaan dan kepuasan terhadap Prabowo ya. Karena kalau kemarin misalnya trust, kalau data di Juni kita misalnya menunjukkan bahwa trust terhadap presiden atau kepuasan terhadap Prabowo itu berada pada titik yang rendah, maka bisa saja aksi kemarin eskalasinya itu bisa berujung pada situasi yang lebih buruk ya. Bisa juga terjadi kejadian mirip 98 misalnya. Kalau kemudian ya trust terhadap presiden lemah,
atau kepuasan terhadap presiden lemah ya. Ya. Untungnya ya dari data kita di Juni ini memang dua lembaga ini baik TNI maupun presiden itu trustnya masih tinggi, di atas 80%. Ya. Sehingga masih ada jangkarnya, masih ada presiden sebagai jangkar di situ atau sebagai benteng di situ, ada TNI yang menjadi benteng ketika lembaga negara yang lain itu mengalami delegitimasi, yaitu DPR dan Polri. Ya. Ya, jadi memang TNI ini kan secara tugas dan fungsinya ya dalam konteks sehari-hari hubungan dengan masyarakat ini kan memang jauh sekali dengan peran polisi ya. Ya memang langsung ke penindakan misalnya pelanggaran lalu lintas, ya, penanganan kriminal, bahkan yang menangani demonstrasi ini kan polisi. Ya. Jadi sebenarnya memang bukan berarti tidak bisa disandingkan. Jadi karena memang tugas dan fungsinya sangat berbeda, maka wajar kalau dalam berbagai analisa yang selama kita tahu ya bertahun-tahun biasanya selalu di atas kalau TNI ya, gitu. Satu sisi yang lain memang polisi yang memang sehari-hari bertemu dengan masyarakat ini berpotensi sekali gesekan-gesekan dengan masyarakat, sehingga TNI akan jauh lah kira-kira gitu ya, potensinya bergesekan dengan masyarakat sehingga citranya yang tetap terjaga. Sisi yang lain TNI kan juga berperan sebagai menjaga kedaulatan wilayah gitu ya. Ancaman dari pihak luar itu tugasnya TNI. Jadi memang semakin menancapkan citra sebagai hero-nya itu ada di TNI. Gitu. Kadang-kadang juga di berbagai kejadian bencana alam misalnya gitu ya, aksi-aksi kemanusiaan. TNI memang banyak di sana, sehingga memperkuat citranya sebagai tentara rakyat nih. Memang memori kolektif kita ya pasca reformasi yang dulu ada dua fungsi ABRI gitu ya. Kemudian TNI juga udah berusaha memperbaiki citranya, mengembalikan hitohnya ya, kembali ke barak. Meskipun bagi aktivitas, bahkan mungkin ada banyak juga ya, ada sebagian juga yang terlibat dalam aktivitas sipil gitu ya, yang menjadi bagi para aktivis dikritik di situ gitu ya, untuk sepenuhnya kembali ke barak gitu. Nah, tapi memang kalau kita bandingkan ya dengan presiden sekarangnya juga punya latar belakang TNI, satu sisi juga cukup tinggi ya tingkat kepercayaan publik, tapi bagaimanapun juga itu sebelum kita lakukan survei sebelum kejadian ini ya. Sekali lagi kalau penanganannya tidak cukup bagus juga pasti akan menggerus. Cuma kita belum tahu seberapa gerusannya itu. Karena memang presiden dan lembaga legislatif dalam hal ini DPR ini kan berpotensi juga berhubungan dengan masyarakat berkaitan dengan kebijakan populis maupun non populis ya. Ya suka tidak suka pasti akan banyak bergesekan gitu. Oke, secara personal baik, kemudian kita tahu bahwa kebijakan kepuasan kinerja itu juga dipengaruhi oleh personality. Tapi kalau ada kebijakan yang tidak populis yang itu menciderai atau mengganggu publik juga pasti akan menggerus kepercayaan publik pada pemerintah dalam hal ini presiden gitu. Sehingga kalau kita kembali ke pertanyaan awal tadi, kenapa polisi selalu tinggi, tentara selalu tinggi ya, TNI selalu tinggi dibandingkan dengan presiden, polisi maupun DPR RI gitu ya, DPR. Karena memang tiga bagian ini ya, polisi, DPR RI, kemudian presiden ini akan selalu sering bersinggungan dengan masyarakat. Nah, sebenarnya adalah momentum juga bagi Prabowo untuk membuktikan ya bahwa dia mantan TNI gitu. Dan TNI masih tinggi nih, maka kepentingan beliau gitu ya untuk tetap menjaga ini bagaimana TNI tetap mendapatkan kepercayaan yang tinggi di mata publik gitu ya, mengurangi potensi-potensi gesekan yang kemarin ditakutkan keterlibatan lebih dalam TNI dalam demonstrasi kemarin, karena memang kita tahu bahwa begitu aparat keamanan melakukan tindakan represif, muncul korban, dan bahkan polisi mengamankan kantornya sendiri ya dibandingkan dengan mengamankan masyarakat. Ini kan mulai muncul semacam wacana atau justru malah kekhawatiran peran di lapangan itu diganti oleh TNI gitu ya. Ini menjadi kekhawatiran publik. Oleh sebab itu begitu ini sudah reda, saya kira perlu semacam penegasan atau tindakan yang serius dari presiden bahwa TNI untuk kembali ke wilayahnya masing-masing gitu ya. Sehingga publik menjadi percaya lagi bahwa situasi terkendali ya, polisi mulai terangkat juga pamornya, karena terasa juga ya. Kalau nggak ada juga ya semua repot juga. Iya, memang kalau kita lihat pasca reformasi ini kan semacam ada perang dingin lah antara tentara dan hijau coklat ya. Ya karena pasca reformasi
polisi punya berbagai macam kewenangan yang berurusan dengan keseharian masyarakat ya. Kadang-kadang banyak juga komparasi terkait dengan dari sisi benefit ekonomi yang diperoleh oleh kedua institusi ini ya, baik lembaga baik TNI maupun Polri, termasuk budget ya, anggaran negara dan seterusnya ya. Tapi menariknya begini ya, kalau kita lihat ini kan jadi catatan penting bagi TNI ya, trust ini ya, bahwa survei kita di bulan Juni yang menunjukkan bahwa trust terhadap TNI kurang lebih sekitar 89%. Itu kan menunjukkan bahwa ada rasa percaya yang besar publik terhadap tentara kita ya. Ya tadi image tentara rakyat dan seterusnya. Jadi jangan sampai ya tentara ini terpancing ya untuk masuk lagi. Tergoda untuk masuk ya. Walaupun ini godaan besar juga memang ya. Tapi kan ada undang-undang TNI yang baru juga kan memungkinkan itu. Iya, artinya kalau kita lihat rencana undang-undang TNI yang bukan rancangan, undang-undang TNI udah jadi itu. yang baru itu kan memungkinkan untuk itu ya. Ada beberapa jabatan sipil yang ditambah yang bisa kemudian diisi oleh TNI ya. Jadi karena memang susah juga walaupun tentara kita ini historisnya tadi tentara rakyat, tapi kan memang tentara kita ini tentara politik juga gitu ya. Dari dulu sejarahnya ya. Jadi godaan untuk masuk ke dalam, terlibat lebih dalam, itu kan sempat mencuat kemarin ya, waktu demo ya. Ada isu misalnya darurat militer dan seterusnya ya. Memang ada kalau kita lihat situasinya kemarin, ada godaan juga untuk masuk. Kalau kemudian godaan itu diambil atau direspon oleh tentara, ya maka image ya atau isunya bisa kemudian menjadi serangannya juga bisa menjadi ke tentara ya. Dari repres tindakan beberapa isu soal brutalitas polisi, ini juga kemudian akan menyerang juga pihak institusi TNI karena dianggap masuk ke wilayah yang bukan menjadi kewenangannya TNI. Jadi ini sebetulnya sudah baik sebetulnya ya TNI dalam posisi sekarang ya. Jangan sampai kemudian tergoda untuk masuk. Ya, ada undang-undang yang memungkinkan TNI masuk ke jabatan publik. Ada sisi kekosongan ketika polisi menarik diri dari lapangan ya, mengamankan wilayahnya. Memang ada peluang TNI masuk, tetapi tidak diambil itu gitu ya. TNI menjadi poin penting bagi TNI untuk menjaga itu gitu. Memang ada peluang, ada ruang untuk menjadi lebih dalam lagi masuk, tapi TNI bisa menjaga diri. Ini adalah poin yang penting. Dan harus pastikan sampaikan ke khalayak luas bahwa tentara rakyat ini memang kembalikan ke kitohnya selamanya gitu ya, tidak tergoda untuk pancingan-pancingan yang membuat masuk ke ranah urusan sipil. Iya. Gitu. Belajar perang aja gitu, nggak usah belajar politik. Oke, kalau misalnya dari keempat lembaga itu, kalau seandainya kita survei lagi di bulan ini misalnya atau nggak di bulan depan, ini kira-kira dari 4 lembaga itu yang jelek itu tadi kan Polri dan ini DPR. Yang bagus itu TNI. Nah, menurut lu berdua kira-kira Polri dan DPR kemudian Presiden dan TNI itu lebih turun tingkat kepercayaan atau lebih naik? Kalau misalnya turun kenapa? Kalau misalnya naik kenapa? Ya, yang ini jelas, prediksi aja ya, karena kita pasti ada survei lagi Oktober. Harus survei dan mudah-mudahan survei itu sesuai dengan ekspektasi kita ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi situasi saat ini ya, kita bicara kalau survei kita adakan dari ya pasca mungkin pasca kejadian ini ya, anggaplah kemarin dari tanggal 1 misalnya ya kan sudah mulai stabil kan tanggal 1 sampai mungkin 7 hari ke depan ya, maka bisa kita prediksi bahwa trust terhadap DPR dan trust terhadap Polri itu makin merosot. Ya. Kalau saat ini di angka 55,3% trust terhadap DPR, mungkin bisa terkoreksi di 5-10%. Begitupun dengan Polri ya. Nah, karena isu utama di DPR adalah isu trust tadi ya. Isu trust, isu kesenjangan, isu ketidakpekaan elit terhadap situasi ekonomi masyarakat. Kemudian Polri ini kan sekali lagi repetisi terhadap tindakan represif yang selalu terjadi ketika penanganan aksi massa ya. Ya, korban tapi bukan hanya Afan Kurniawan ya, kita harus lihat banyak juga korban yang lain di misalnya di daerah juga Jogja banyak, ya. Ada dugaan Makassar, juga ya. Seperti ini itu. Yang terungkap bro, mungkin ada juga yang terungkap. Iya, dan
kalau kemarin kasusnya Afan Kurniawan tidak terekam oleh kamera, mungkin kasusnya juga nggak seramai ini. Iya, iya. Nah, ini juga PR bagi Polri, bagi kepolisian kita dalam penegakan hukum, bahwa selama ini memang ada persepsi masyarakat bahwa kasus-kasus yang mendapat privilege adalah kasus yang viral, Viral, kan? ya. No viral, no No justice justice, itu. Ini menjadi mindset publik saat ini ya, dan ini harus diubah oleh Polri kalau ingin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, karena ini situasi yang sangat berbahaya. Untung berarti bagi- ada media sosial tuh ya. Oh iya. Kalau cuma nangkap CCTV rusak CCTV. Bahaya juga. Nah, Ini media sosial kita juga mau dibungkam juga. Ini persoalan lagi nih. Nah, jadi kalau dua lembaga itu kemungkinan merosot. Kalau kita lihat presiden, mungkin ibarat kapten kapal ini masih dipercaya nih sama publik. Tapi mengalami erosi kepercayaan. Oh, berarti turun pasti ya? ada koreksi juga ya dari angka, misalnya trust terhadap presiden di angka kurang lebih sekitar 87 ya. 87,1. Mungkin terkoreksi juga kurang lebih sekitar, tapi nggak sejauh Nggak DPR dan seanjlok Polri, ya. mungkin kurang lebih 4-5%. Ya. Begitupun dengan kepuasan ya, kepuasan publik, karena situasi ekonomi saat ini makin sulit ya, walaupun ya data pertumbuhan ekonomi kita menurut presiden dalam penyampaian nota apa kemarin pidato di DPR menyatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,12%. Ya. Tapi situasi ekonomi di level bawah ini sejak Juni itu sudah kita tangkap dalam survei kita. Makanya penting juga bagi politisi ini ya, karena selama ini kan politisi ya baik politisi pemerintah itu kan kadang mengunderestimate survei ya, opini publik. Betul. Padahal opini publik itu di negara-negara maju, negara demokrasi itu menjadi salah satu indikator penting ya untuk menangkap apa menjadi psikologis masyarakat saat ini ya. Bahkan kalau kita lihat ya di Amerika sekalipun ya, ketika merespon isu yang sensitif ya, misalnya isu terkait sama Israel dan Palestina sekarang, perang di Gaza yang memang memicu kemarahan internasional yang luar biasa terhadap Israel maupun Amerika ya. Itu mereka melihat data publik bagaimana kemudian publik Amerika merespon isu ini. Jadi dari sisi politisi kita melihat bahwa ketidakpuasan ya terhadap ekonomi, terutama ya rasa psikologis masyarakat bahwa soal lapangan kerja yang sulit ya, memenuhi kebutuhan pokok yang semakin susah juga menjadi isu utama. Ini harus menjadi perhatian dari pemerintah. Jadi kita melihat memang ada koreksi di sisi itu ya. Nah, dan mungkin ke depan ya satu hal yang penting tadi disinggung berapa kali oleh Mas Hang ya, soal channel formal yang tidak tersedia. Ya. Ini pernah kita bahas sebelumnya ya, bahwa gerakan ekstra parlementer ya atau aksi protes yang terjadi mulai dari Pati sampai ke level nasional, kemudian sekarang menjalar lagi ke daerah-daerah, ini menunjukkan bahwa publik menemukan jalannya sendiri untuk melakukan oposisi terhadap pemerintah. Ya. Ketika ruang formalnya tertutup, maka ya protes itu akan meluber ke jalanan. Ya. Protes itu akan meluber ke jalanan. Aksi demonstrasi itu menjadi semacam shadow opposition, ya, oposisi bayangan terhadap pemerintah, karena oposisi formalnya hilang. Karena partai-partai politik kita ini berbaris di barisan pemerintahan. DPR juga justru yang bermasalah. Gue melihat ya, kalau dulu di 2019, 2024 pasca pemilu ya, polarisasi itu terjadi di antara cebong dan kampret ya, pasca pemilu 2014 2019. Ini jangan-jangan pasca pemilu 2024 ini polarisasi terjadi antara ya kampret plus cebong ya versus rakyat biasa gitu. Ya, jadi memang kampret sama cebong udah bersatu. Iya, bersatu. Jadi ini bahaya juga, Bro. Artinya jangan sampai gerakan ekstra parlementer ini kemudian menjadi pilihan ya. Artinya bahwa kita berharap sistem politik kita tuh masih dipercaya gitu ya. Masyarakat kita masih melihat bahwa DPR kita itu menjadi representasi mereka gitu ya, menjadi perwakilan mereka, bukan hanya menjadi dewan atau lembaga yang memberikan stempel kepada pemerintah. Harus ada challenge-nya gitu. Kampret cebong bersatu ini kan wujudnya kalau kita lihat di parlemen sekarang tidak adanya oposisi yang serius gitu ya. Artinya oposisinya palsu, oposisi yang kosmetik. Memang nggak ada. Ya. Jadi lewat mana lagi kita jalurnya memprotes gitu. Ya terkait dengan kepuasan kinerja pemerintah yang tinggi. Jangan-jangan itu yang membuat
presiden terlalu terbuai ya, bahwa data saya masih tinggi nih, kepercayaan publik terhadap saya masih tinggi. Karena sebenarnya menurut saya juga ada paradoks juga Mas Haji. Satu sisi ketika kita berbicara kepuasan presiden di atas 80% ini cukup tinggi ya, tapi aksi massa ini seperti tidak memiliki bapaknya untuk menyalurkan informasi gitu. Oke, kita lupakan lah yang DPR, Polri gitu ya, dan lembaga-lembaga yang dianggap tidak di fungsinya, representasinya hilang gitu ya. Kemudian masih punya Prabowo gitu ya, tapi nggak juga meredam aksi ini. Jadi fungsi angka kepuasan yang begitu tinggi presiden itu tidak cukup meredam aksi dengan cepat gitu. Jadi semacam paradoks ya, bahwa kepuasan tinggi tapi aksi meluas juga. Nah oleh sebab itu kalau tadi pertanyaannya siapa yang akan turun ini ya gitu ya, pasti Polri, DPR ini berpotensi terjun ya. Nah kita tidak tahu recovery-nya sejauh mana gitu ya. Yang paling parah dua lembaga itu soalnya berpotensi terjun gitu. Kemudian TNI saya kira juga berdampak imbasnya mungkin tidak banyak gitu ya. Nah yang hati-hati justru presiden gitu ya. Mungkin tidak sebanyak DPR turunnya, tapi bagaimanapun juga bahwa kondisi ini kan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawabnya presiden sebagai kepala negara gitu ya. Sehingga bukan soal siapa yang terjun bebas kepuasan kinerjanya, tapi faktanya adalah bagaimana kepercayaan publik itu muncul kembali ya. Karena bagaimanapun juga kan suasana keamanan ini kan tanggung jawab pemerintah ya. Betul. Ya, dalam hal ini lewat polisi, dalam hal ini lewat aparatur militer yang lainnya gitu. Sehingga kita bisa bayangkan kalau kemudian ada perbaikan oke, tapi kalau kemudian tidak cukup ya justru malah semakin represif ya, penangkapan semena-mena yang dianggap dalang gitu ya. Kemudian aktor-aktor intelektualnya tidak tersentuh, tapi justru mereka yang mengambil ya mungkin aktor di lapangan oke itu kriminal ya, tapi kemudian selesai di situ saya rasa sakit hati publik dalam jangka panjang tidak mudah disembuhkan. Iya. Gitu. Tidak ada sakit hati yang sembuh dalam 1 dan 2 hari. Nah, yang menariknya ini, bro, kalau kita diskusi soal potensi politik ke depan ya, dengan tadi asumsi kita bahwa oposisi formalnya hilang di DPR ya, artinya bahwa secara politik ini kan semua berbaris di barisan pemerintah ini, partai-partai politik ini. Nah, kita membayangkan bahwa aksi massa atau tadi gerakan ekstra parlemen ya, gerakan jalanan ini kan pada ujungnya itu kan pasti ada kebutuhan untuk mencari saluran ya, atau mencari figur yang bisa menjadi representasi kelompok kritis ini ya. Sehingga kalau kita membayangkan situasi ini mungkin di 2029 ke depan ya, figur-figur yang kemudian muncul sebagai figur oposisi itu kemudian bisa menjadi kanalisasi dari gerakan ini ya. Kan harusnya dalam beberapa kali proses pemilu kita kelompok-kelompok kritis ini kan biasanya terwadahi oleh partai yang oposisi terhadap pemerintah ya. Kalau nggak ada figurnya lah ya. Kalau nggak ada kan figurnya. Jadi kita bisa membayangkan, makanya kemarin juga menarik bro, ketika ini framing pemerintah nih, kalau kita lihat ada pernyataan dari Hendro Priyono ya, yang menyatakan bahwa ada dalangnya itu ya, asing ya. Kemudian dalam satu wawancara, satu podcast, Hendro Priyono menyatakan bahwa ketika Afan Kurniawan itu kemarin meninggal, itu kan malamnya dijenguk sama Anies ya, sama Pramono Anung ya. Tapi mungkin yang dimaksud di situ Anies kali ya, waktu di wawancara itu dalam podcast itu ya. Itu kan Hendro ngomong itu ngapain tuh datang tuh, ada urusan apa itu? Ya. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita lihat ya ada upaya juga untuk mendelegitimasi ya, mendelegitimasi figur yang mungkin kita bisa katakan bahwa mungkin juga nggak disengaja juga sama Pak Anies untuk mengambil manfaat dari momentum ini ya, karena beliau adalah mantan gubernur DKI yang meninggal adalah warga DKI mantan ya, warganya ya. Dan yang namanya orang Tanzia kan nggak ada masalah. Ya. Dan ini dalam Islam kan ya memang fardu kifayah itu. Iya. Jadi kalau gue sendiri khawatir jangan sampai
aksi-aksi anarkis yang terjadi dalam beberapa hari ini. Iya, Ya. iya. Aksi anarkis yang terjadi yang kemudian masuk seakan-akan merupakan satu kesatuan dengan aksi massa yang lain, ya, dengan mahasiswa, dengan buruh, kemudian aksi penjarahan. Ini menjadi legitimasi tindakan represif dari Ya. negara. Negara. Yang kedua, jangan sampai ini kemudian menjadi momentum, ya, untuk membungkam juga kritik, Ya. membungkam juga kelompok-kelompok masyarakat sipil yang dianggap, ya, sekali lagi Oposisi. dianggap dianggap sebagai ancaman negara. Berpotensi. iya. Makanya kemudian label apa makar ini bahaya juga. Bahaya. Ancaman negara atau ancaman 2029? Ancaman ya, ancaman negara itu kan label normatifnya. Iya. Tapi ini kan ancaman terhadap pemerintahan. Ya. Ya. Karena kita harus memberikan kritik kepada pemerintah Kadang juga. suka gitu. lebay juga sama bener One Piece Oh, itu. iya, makanya ini kan bahaya juga, jangan sampai, ya kita berharap nggak sampai pada titik itu di mana momentum kemarin kemudian justru menjadi momentum untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif, menjadi momentum untuk membungkam kritik dan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Ya. Direktur Lokataru udah ditangkap ya Iya. kemarin sama polisi ya. Nah, ini kita harus minta keterbukaan dari aparat dalam pengusutan Ya. kasus-kasus Setuju. ini. Jangan sampai sekali lagi ya. Kita berharap ada penyelidikan yang terbuka, ada investigasi yang terbuka, sehingga publik juga punya trust terhadap negara ya. 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 Nah, ini yang penting. Jangan asal culik ya. Ya, ini yang saya bilang tadi bahwa salah satu recovery-nya adalah keterbukaan, ya, Iya. akuntabilitas terhadap penanganan Sepakat. aksi-aksi ini, termasuk yang diduga pelaku kerusuhan atau pengasuh dan lain-lain ya, termasuk juga aktor dalam hal ini adalah pengusuhan secara terbuka kepada oknum aparat yang melakukan tindakan represif gitu ya, sehingga publik tidak lagi ragu-ragu ya, atas apa yang dilakukan oleh polisi, baik menangani demonstran, tokoh yang diduga dibalik itu maupun di internal sendiri. Ya. Termasuk itu, sorry Mas. Soal kasusnya Afan Kurniawan. Itu kan ada 7 orang yang dianggap bertanggung jawab Ya. ya. Harapan Brimob ya? kita ya, ini kan memang petugas lapangan yang langsung, mereka yang ada di dalam mobil itu ya. Tapi pertanggungjawabannya itu bukan sekedar di situ. Kalau pertanggungjawabannya hanya kepada petugas lapangan yang bertanggung jawab, ini ada pertanggungjawaban yang simbolik, ya, menjawab masalah dalam jangka pendek, tapi jangka panjangnya tidak selesai gitu ya. Kita berharap bahwa memang ada reformasi dalam penanganan demonstrasi atau aksi massa, termasuk pertanggungjawabannya, ya. Jadi mereka yang berada pada rantai komando, ya, yang bertanggung jawab dalam aksi hari itu juga harus bertanggung jawab. Ya. Kalaupun itu kemudian sampai ke level Kapolri juga harus bertanggung jawab, ya, itu juga harus secara terbuka gitu ya. Karena ini bukan hanya soal kesalahan teknis di lapangan ya, prajurit yang mungkin tidak mematuhi SOP atau melakukan kesalahan secara manusiawi ya, tapi ini adalah satu kesatuan, harus ada mata rantai yang bertanggung jawab sehingga publik lebih firm bahwa ini ada pertanggungjawaban. Betul. Salah satu tuntutan jangka panjang ya Mas Adi, ada jangka pendek, jangka panjang. Salah satu tuntutannya kan adalah bagaimana mereformasi lembaga, dalam hal ini juga polisi gitu. Sehingga bukan soal saja penanganan demonstrasi, tapi juga kualitas sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen. Kalau gitu Polri ya. bukan dari reformasi, di revolusi kayaknya. Udah banyak penyakitnya udah banyak. Itu berarti udah nggak ada solusi lain. Udah susah ya. Ampun dah. Lanjut. Iya ya, ini kan teriak reformasi dari dulu soalnya. Dulu reformasi. Iya, orang Jangka panjangnya gimana, Mas? Jangka pendek ya. Iya, ini kan bagian dari jangka panjang Iya, iya. yang tidak instan gitu ya, tidak instan yang langsung kita bisa selesaikan kan, nggak bisa begitu. Tapi ada juga penanganan jangka pendek. Gitu. Sehingga kembali lagi ke penanganan demonstran tadi yang terbuka ya, bukan saja selesai di aktor lapangan, tapi juga rantai komando. Saya kira juga bagian dari itu. Tidak cukup rantai komando, tapi juga bagaimana sistem di kepolisian itu sendiri. Iya. Bagaimana bisa sepanik itu menangani namanya massa di mobil yang anti terbakar, anti bom bahkan sekaligus gitu. Iya. Ibaratnya dia duduk diam di situ aja, paling angkat-angkat aja kalau ada api, kira-kira begitu ya. Ya kita tentunya tidak, mohon maaf ini tidak bermaksud mengecilkan kondisi saat itu ya. Ini kita membayangkan bagaimana sebegitu paniknya sampai akhirnya melakukan tindakan yang membahayakan demonstran. Mungkin suasananya tidak semudah kita berbicara ini ya.
Ini disclaimer ya Mas Adi, tanpa bermaksud mengecilkan itu, tapi bagaimanapun saya. juga polisi dalam konteks penanganan demonstrasi adalah negara yang hadir di lapangan saat itu. Betul. Bukan sebagai personalnya tapi sebagai negaranya Ya. yang menangani rakyatnya. Betul. Gitu. Yang kala itu rakyatnya membutuhkan channel untuk melakukan protes. Ya. Sisi yang lain negara juga berperan untuk memberikan pengamanan yang cukup bagi warga. Ini kan tragisnya rakyat ditabrak sama kendaraan yang dibeli Emang dari pajak. pajak rakyat. Gak lagi pula kan bukannya petugas itu siap mati masa lawannya saudaranya sendiri takut mati. Oke, kalau misalnya kita lihat kejadian kemarin, sebetulnya menurut Mas Sang dan Luji, substansi tuntutannya itu apa sih? Ya, sekali lagi ini tuntutan yang meluas ya. Ya. Tapi tadi yang gue sepakat sama Mas Hang bahwa ini ibarat musim kemarau ini terjadi di semua daerah nih. Kita harus ingat bahwa kebijakan pemerintah pusat, Presiden Prabowo melakukan efisiensi, itu kan salah satu dampaknya adalah transfer dana dari pusat ke daerah kan berkurang. Jadi daerah-daerah kita ini sekarang banyak juga yang teriak juga Kekurangan ini ya, karena nggak punya uang yang cukup untuk mendanai daerahnya, uang pembangunan segala macam. Akhirnya apa yang terjadi adalah PBB dinaikkan misalnya dengan cara yang instan ya. Ugal-ugalan. Sisi lain mungkin beberapa program-program daerah pembangunan gak jalan ya, sehingga program-program yang mungkin padat karya itu juga berkurang gitu kan. Jadi perputaran uang mungkin di lapangan juga jadi masalah. Ya sekali lagi ya kita pasti dong percaya sama data pertumbuhan ekonomi pemerintah gitu ya. 100% kita percaya. Tapi situasi ekonomi, psikologis publik kita yang terbaca dalam data survei kita, ini kan sebagai peneliti, ini kan kitab suci juga kita ini kan percaya juga sama data ini ya. Bahwa data kita memang menunjukkan bahwa situasi ekonomi kita sedang sulit ya. Jadi memang ada konteks ekonominya, ada basis materialnya ini ya, basis materialnya bahwa situasi ekonomi kita sedang sulit. Dari situasi ekonomi yang sedang sulit ini, yang Bro sampaikan tadi, gue setuju bahwa ini ibarat orang sudah muak ya. Publik kita ini muak terhadap Polri, muak terhadap DPR, muak juga mungkin terhadap pemerintah. Hampir semua pejabat. Iya, pejabat itu dalam level yang sudah nggak tertahan. Makanya sekali lagi bahwa kasus Pati itu menjadi satu energi, satu simbolisasi semangat itu ya, bahwa oh ternyata ya di saat situasi kayak gini pemerintah kita bisa ditekan kok, ditekan di demo bisa merubah kebijakan itu kan. Jadi ini menjadi momentum juga. Jadi kalau gue melihat sekarang tuntutannya sudah mengarah pada tuntutan yang lebih sistemik dan itu bagus ya. Terkait reformasi polisi, penegasan bahwa TNI harus tetap dalam tanggung jawab dan fungsinya sebagai penjaga kedaulatan negara ya. Kemudian DPR segala macam ya. Dan tuntutan ini saya pikir ujungnya ya, salah satu yang mungkin dilupakan oleh publik kita ya, bahwa ini harus dikawal juga. Dua isu penting yang harus dikawal. Elit kita ini juga main-main sama aspirasi publik, terutama terkait dengan pemilu DPR dan pemilu kepala daerah. Ini kan ada isu partai kita ini dengan seenaknya loh. Nah ini juga elit kita ini kan arogansinya kok kelihatan. Caimin bicara soal sebaiknya kepala daerah dipilih oleh DPR. Itu artinya kan kuasa partai di situ. Kemudian sebelumnya Ketua Umum Golkar Bahlil ya, Lahadalia juga menyatakan hal yang sama. Ya, ada upaya elit kita untuk mendorong kepala daerah dipilih oleh DPR. Ya, kemudian kedua, partai-partai kita ini juga ada kemungkinan ingin agar DPR kita ya dipilih dengan sistem proporsional tertutup gitu ya. Jadi memang ini satu arogansi elit kita yang ingin membuat keputusan publik tanpa melibatkan publik, tanpa mendengar aspirasi. Dan ini berbahaya juga ya. Ini menjadi momentum ya. Kita mengingatkan kepada elit, kepada DPR bahwa situasi kita sekarang tidak baik-baik saja ya, situasi ekonomi ya. Publik kita secara psikologis itu sangat muak dengan apa yang terjadi ya situasi saat ini, sehingga kalau ini tetap dipaksakan ya, gejolak sosial ini bisa meletup seperti kasus kemarin. Tapi mudah-mudahan ya letupan-letupan itu jangan sampai kemudian dimanfaatkan juga oleh pihak-pihak tertentu ya. Ya, karena jujur aja bro, gue sampai sekarang ini masih bingung melihat aksi selama 1 minggu ini ya.
Ini kelihatan. Ini kalau ada orang ingin melakukan makar ya, ada kelompok yang melakukan makar. Ini berarti orang ini sangat bodoh. Ya kelompok ini ya. Perhitungan kalkulasi politiknya itu nggak masuk akal itu melakukan makar dalam Kalau lu situasi boleh saat bilang ini. bodoh karena bukan pejabat publik. Oh iya, Oke, boleh. bodoh dia. Kalau Saroni Nggak boleh, dia bahaya. tahu. Oke. Jadi kalau kita lihat situasi saat ini, kalau ada kelompok politik ingin melakukan makar, ini satu kalkulasi yang nggak masuk akal. Kenapa tuh? Pemerintah kita lagi kuat-kuatnya, ya legitimasi pemilunya 58%. Ya. Koalisi partai semuanya di sana, tentara polisi dipegang, didukung sama mantan kepercayaan presiden, Oh iya. ya kan? Ah. Jadi pemerintah kali ini pemerintah yang sangat kuat legitimasinya. Survei juga menunjukkan kan 87% kepuasan, 82%. Kok kenapa dalam situasi ini kok muncul satu kerusuhan ya, kita bisa katakan kerusuhan seperti kemarin. Terutama yang paling gak masuk akal adalah penjarahan terhadap rumah pejabat publik itu. Jadi ini ada soal yang lain ya. Kalau gue sih menduga ya, dulu kan banyak terjadi juga dalam kerjaan-kerjaan kita ini ya, atau dalam sejarah-sejarah politik kita ya, ketika ada raja yang terlalu kuat, ya, itu yang berantem memang di bawahnya nih yang berantem nih. Apa istilah Ya. pelanduk-pelanduk? Iya, ini Jika para gajah Pandawanya nih yang berantem nih. Lalu merambatnya ke mana-mana. Iya, ini Pandawa. Takutnya khawatiran kita, mudah-mudahan tidak. Para Pandawa yang sedang berebut atau berkontestasi, ya, merebut pengaruh, ya, atau berkontestasi merebut sumber daya atau kekuasaan, kemudian memanfaatkan isu kemarin. Nah, itu yang mudah-mudahan ya dugaan ini salah dan kita berharap kondisinya cepat pulih. Jadi saya melanjutkan soal isu makar ya, ketika itu sudah dianggap tidak relevan untuk masuk kepada momentum kali ini, justru malah jangan-jangan memang isu ini diciptakan gitu ya untuk meredam itu, untuk mengalihkan atau sebagai legitimasi aparat untuk melakukan tindakan represif yang tidak diinginkan gitu kan. Padahal ada ini nih pembenaran nih. ada pembenaran. Gitu. Oke. Ada ini kan kalau dibilang kondisi ini kan tuntutan substansinya itu kan reformasi kelembagaan. Kemudian juga isu-isu ekonomi yang dalam gitu ya. Kemudian soal isu lapangan pekerjaan, bukannya yang tidak ada, yang ada oke ada, tetapi publik menginginkan yang berkualitas. Kalau ada lapangan pekerjaan, tapi kan harapannya lebih itu. Gitu. Terbukti ada penurunan tingkat kelas menengah. Berarti penurunan tingkat kualitas pekerjaan, pendapatan menurun yang awalnya pendapatannya di angka 8 misalnya menjadi 6, tetap bekerja tapi levelnya menurun. Ini substansi-substansi yang nggak boleh lupa gitu. Ketika dipelintir gitu, diarahkan ini sebagai tindakan makar atau bahkan teroris gitu. Ya harus hati-hati bahwa itu bisa jadi itu adalah strategi lain untuk meredam gejolak ini gitu. Meskipun kita harus fair juga bahwa ada ekses-ekses yang muncul akibat demonstrasi ini ya. Isu-isu keamanan, penjarahan, kemudian pasti akan mempengaruhi investor grade kita ya. Sehingga akan secara ekonomi akan mengganggu gitu ya. Bahkan kalau kita lihat hitung-hitung ada yang mengkalkulasi ratusan miliar atas kerusakan kerugian kemarin. Belum potensi investor yang masuk yang akhirnya mengalihkan ke negara yang lain. Di Jakarta sendiri 80 miliar tuh ya, belum di daerah ya. Iya, Tapi hari ini kalau nggak salah Presiden Prabowo udah ke China. Ya artinya bahwa sudah merasa aman ini kan. Ya, itu bagian dari menunjukkan bahwa udah bisa tinggal nyaman nih. Kemarin itu kan atas respon dari tuntutan masyarakat itu, ya sebenarnya sih respon-respon menurut gua sih banci juga gitu ya. Iya. Dikumpulkan ketua-ketua partai, kemudian akhirnya dengan konyolnya juga partai menonaktifkan. Padahal kita udah tahu nggak mungkin lah DPR masa dinonaktifkan ya, kalau mau memang pecat dan PAW kan gitu ya. Makanya itu gue bilang banci gitu ya. Nah kira-kira respon pemerintah ini itu sebetulnya sudah jadi solusi asal tuntutan kemarin atau cuma lip service saya sebenarnya nih. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Masang dulu deh. Oke, jadi memang respon pemerintah kemarin itu ya seperti skenario strategi komunikasi yang strategi bad cup, good cup gitu ya. Jadi good cup-nya diwakili oleh statement presiden dan ketua partai politik. Tapi Gibran nggak ada loh situ. Ya, presiden. Sekedar mengingatkan ya. Presiden, presiden, kemudian ketua partai politik yang masuk di parlemen, jadi Kaisang nggak masuk juga kan? Iya, nggak ada juga ya. Kemudian
Puan Maharani di sisi yang lain ya, di momentum yang lain, terutama statementnya dia soal berbelasungkawa gitu ya. Kalau Puan menyatakan permohonan maaf gitu ya, kalau Prabowo menyatakan prihatin dan sebagainya gitu ya. Itu dari sisi di mana harapannya menenangkan, ya, jadi good cop-nya di situ gitu. Tapi di sisi yang lain ada juga strategi bad cop, yaitu statementnya Kapolri yang sempat viral ya, bahwa siapapun yang masuk ke Makobrimob kami siap menembak. Tembak gitu ya. Itu sebenarnya sisi ancaman bagi para perusuh. Sepakat. Jadi sehingga dari mereka yang akan turun melakukan tindakan yang perusakan dan sebagainya, dia akan berpikir ulang nih. Jadi strategi yang dilakukan oleh pemerintah ini, satu sisi sebagai good cop-nya terwakili di situ, bad cop-nya juga statementnya dari Kapolri, maupun juga sebenarnya statement bahwa demo ini adalah ditunggangi aksi makar maupun terorisme ya. Itu juga bagian dari bad cop-nya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat hasilnya tentunya ya, ini mungkin akan berhasil dalam jangka pendek saja nih. Meredam amarah ya, akhirnya demonstrasi menurun gitu ya. Kemudian mungkin juga begitu mulai aktor-aktor yang melakukan perusakan, penjara mulai ditangkap gitu ya, akan meredakan, membuat orang berpikir 2 kali untuk turun jalan lagi dan melakukan perusakan gitu ya. Itu solusi jangka pendek ya. Tapi sayangnya di solusi jangka panjang justru malah membuat keraguan publik gitu ya. Publik jadi bingung, ini sebenarnya mau pemerintah apa ini? Satu sisi menawarkan dialog, satu sisi kami siap menembak. Sini ayo dialog, saya siap menembak loh. Ini kan akhirnya publik menjadi bertanya-tanya, mana sebenarnya pesan yang benar gitu ya. Nah, yang paling ujungnya lagi adalah ketika ngomong apa ditembak ya. datang ditembak. Ya ini kemudian yang menjadi parah lagi adalah ketika publik menanggapi bahwa statement respon ini dianggap sebagai lip service tadi Mas Adi itu, hanya menyelesaikan jangka pendek saja. Dan parahnya lagi, jika ada persepsi bahwa jika ingin tuntutan saya dikabulkan, saya harus chaos dulu. Saya harus mengumpulkan massa yang banyak dulu, melakukan suatu perusahaan dulu, baru dengar. Ini kan yang nggak diinginkan. Bahaya, gitu ya. Padahal dulu gitu ya. Betul. Padahal ada pengalaman sebelumnya kita kemarin ya, di mana demonstrasi tidak harus rusuh, didengarkan, ya, menjadi kekuatan yang cukup besar. Misalnya kemarin waktu kasus demo 212 misalkan juga. Ya. Adem banget ya. Itu contoh yang menunjukkan bahwa gerakan yang damai itu bisa berhasil. Di negara-negara lain juga demikian gitu ya. Di Tunisia misalkan itu juga berhasil gitu. Jadi penting bagi kita melihat respon dari pemerintah ini respon yang sifatnya baru jangka pendek. Jangka panjangnya belum terjawab. Puji? Iya, karena akar persoalannya nggak selesai. Nggak selesai. Artinya penyelesaiannya kan bersifat simbolis. Ya, kemarin misalnya Pak Prabowo menyatakan bahwa tunjangannya dibatalkan, ya kan? Kemudian dia meminta DPR ya untuk mengevaluasi, dan akhirnya beberapa partai kan menolak gitu ya, karena merespon tuntutan masyarakat. Kemudian moratorium perjalanan ke luar negeri misalnya ya. Kemudian memerintahkan investigasi terhadap kasus kematian Afan Kurniawan misalnya. Tapi kan akar persoalannya nggak selesai. Pertama soal persepsi ketimpangan ekonomi ya. Ini kan memang sudah menjadi satu psikologis sejak lama publik ya, melihat gimana elit kita itu terlihat menikmati fasilitas negara di saat masyarakatnya sulit ya. Kemudian kedua, permintaan reformasi polisi ya. Kemudian tuntutan agar tindakan-tindakan represif polisi itu bisa dihilangkan ya. Kemudian terkait soal penegakan hukum dan lain-lain, ini kan sebetulnya tuntutannya sudah lebih lebar gitu ya, bukan hanya soal isu kemarin aja soal tunjangan itu, tapi reformasi yang lebih dalam. Karena tadi ini puncak gunung esnya masalah ini. Belum lagi ya kemarin kita lihat beberapa pernyataan kontraproduktif juga dari pemerintah ya, soal tadi yang soal makar, terorisme itu kan kontraproduktif ya. Kemudian apresiasi negara terhadap aparat misalnya ya, soal kenaikan jabatan dan lain-lain. Itu kan itu satu sikap yang kontraproduktif. Jadi kita melihat bahwa ini belum selesai, publik masih belum melihat bahwa tuntutan mereka itu belum diselesaikan secara sistemik ya. Ini baru sifatnya simbolik ya. Sehingga kita berharap bahwa
sekali lagi jangan sampai kemudian isu ini hilang begitu saja. Ya. Karena korban yang terjadi ya dari kasus demo selama 1 minggu kemarin ini cukup banyak ya cukup banyak sehingga jangan sia-sia, hanya tinggal sekedar nama Ya, nama-nama ya. tadi. Kita hanya mengingat nama ini sebagai korban di saat peristiwa tanggal 28, tanggal 29, tanggal 30, tanggal 31. Jadi bukan hanya sekedar list nama, tapi ini menjadi satu momentum bagi bangsa ini ya, bagi Polri, bagi DPR, bagi pemerintah untuk melakukan sebuah perubahan yang sistemik. Dan sekali lagi kita mengingatkan pemerintah dan publik juga ada beberapa isu yang harus kita kawal sama-sama ke depan ya. Ya. Jangan sampai kemudian ini menjadi setelah situasi dianggap di dalam kendali artinya terkontrol ya, karena berbagai macam narasi yang dibangun selama ini ya. Karena tadi ya ketika publik punya persepsi bahwa demo kalau nggak rusuh itu nggak didengar. Ini bahaya juga sebetulnya ya, bahaya bagi kelangsungan demokrasi kita ya. Jadi kita berharap ya selesai di kasus ini ya, ke depan pemerintah lebih sensitif ya terhadap apa yang kemudian menjadi aspirasi publik. Oke. Ya memang waktu juga yang membatasi kita. Jadi kita berharap padahal kasus 1 minggu ini harus panjang ya, nanti kita bahas lagi mungkin di episode selanjutnya ya. Jadi kita berharap memang pemerintah kita betul-betul dia lebih peka juga sama kondisi masyarakat gitu ya. Bahwa hasil survei kita juga menjawab itu kan, masyarakat lagi susah nih. Pemerintah juga sulit Mas. Satu sisi ingin menyeimbangkan antara tuntutan masyarakat, satu sisi juga ingin menstabilkan politik ya. Dua hal yang sangat minimal ada rasa empati lah. Dari menurunkan gaya hidup misalnya kan. Betul. Jangan menampilkan kemewahan gitu. Kalau belum bisa dijawab dengan kebijakan, dijawab dengan hati dulu lah. Kalau memang lagi bingung juga ya minimal berempati lah. Misalnya lagi susah kita nggak bisa bicara sembarangan, kita juga jaga perasaan kan dari tingkah laku dan lain-lain. Ya mudah-mudahan demo kemarin ini yang tadi Luji bilang bahwa ini jangan cuma sekedar angka ya, korban-korban ini mudah-mudahan jadi satu perhatian bagi pemerintah bahwa secara substansi memang harus dibenahi. Bukan 4 anggota dewan itu aja tuh yang di non aktif lagi kan, bukan PAW. Karena kasihan juga kan kalau misalnya cuma mereka yang dikorbankan ada kutip gitu ya. Begitu juga kepreset lidahnya ya. Iya, pemerintah juga jangan cuma motong anggaran DPR dan perjalanan ke luar negeri, sedangkan di eksekutif anggarannya juga tetap dan perjalanan ke luar negeri juga tetap ada kan. Ini memang harus saling inilah. Kalau DPR dikurangi mungkin pemerintah juga harus berani potong gaji dan lain-lain gitu ya. Kita berharap DPR kuat ya. Memang citranya negatif, kita perlu representasi di parlemen. Siapa lagi kalau enggak dewan gitu. Jangan sampai parlemen jalanan terus gitu. Iya, kita juga perlu polisi yang humanis, yang dekat yang mendapatkan kesejahteraan yang cukup gitu ya. Kita juga perlu TNI yang menjaga kedaulatan kita yang tetap kuat gitu ya. Dan tentunya presiden menyelesaikan satu periode ini juga dengan baik. Gitu. Oke, terima kasih. Siap. Bro Aji dan juga Masang. Siap. Kita pantun dulu sebelum dipantun saya ingin apresiasi hostnya ini Mas. Oh iya. Luar biasa kalau host. Karena saya bukan pantun punya ya host. Iya. Jadi saya dari tadi mikirin nih ya. Ini suara angka menjadi begini itu ternyata karena hostnya. Oh iya. Namanya ini gongnya. Namanya Ade Bondon. Iya. Kalau kita lihat dia di Primbon ya. Iya, Ade Bondon itu ada kepanjangannya. Oh, kirain pantun. Kan. Ade Bondon, asal ada lu deh bakal enak ditonton. Wah, benar. Jadi nggak bisa diganti itu. Oke, kita pantun dulu ya. Pergi healing ke Gunung Himalaya. Cakep. Jangan lupa mampir ke Raja Ampat. Cakep. Pejabat, lu jangan banyak gaya. Karena gaji kalian itu dari pajak rakyat. Sampai berjumpa lagi.